Halo, ketemu lagi. Sini kesempatan ini saya kembali bikin video karena ada yang menarik kasusnya. Seperti kita ketahui bersama, ini ada Vespa Sprint, masih tergolong baru. Harusnya ini umurnya tidak lebih dari 5 tahun atau tidak lebih dari 3 tahun. Tetapi teman saya ini pemiliknya teman saya Goes. Dia sering ngobrol nongkrong sama sesama pemilik Vespa. Itu menurut dia keluhannya sama, karena kami basically itu bengkel atau workshop mobil. Kami malah dapat info dari Mas Gun yang punya Vespa ini. Nah, infonya di bagian bawah ini banyak sekali Vespa yang mulai kropos, padahal usianya baru singkat. Seperti yang kita ketahui bersama, Vespa klasik itu platnya tebel-tebel dan yang kesini untuk direstorasi juga udah banyak. Umurnya dari tahun 74, dari tahun 80 ya, bahkan 60 sekian baru kita restorasi lagi. Nah, ini unik kasusnya. Umurnya belum ada 5 tahun, bahkan ada yang baru setahun aja sudah banyak yang muncul kropos di bawah. Nah, Mas Gun minta supaya di anti karat, sedangkan kita merekomendasikan anti karat yang biasa kita pakai di undercarriage untuk mobil, karena anti karat rubber tag itu menurut kami yang sekarang paling worth it, paling bagus lah begitu. Tapi karena dia bertekstur, kalau kita tembakkan di bodinya yang mulus ini kan nanti bisa jadinya ada tekstur, sehingga akan menghilangkan pandangan originalitasnya. Loh Mas, sekarang Vespanya kok bertekstur, sedangkan dari pabrik yang keluar kan mulus semua, ya kan? Banyak pertimbangan jadinya, apakah bagus, apakah malah menurunkan nilai jualnya karena sudah tidak original. Makanya kita usulkan, coba kita bongkar dulu. Ini kita bongkar supaya tahu sebenarnya apa sih penyebab karat atau kropos yang ada di Vespa baru ini. Jangan kemana-mana, pantengin terus. Nah, ternyata setelah kita bongkar dek bawahnya ini, di dalamnya sini ada bintik-bintik karat yang cukup banyak. Dia warnanya coklat-coklat, sehingga kita menyimpulkan bahwa rongga-rongga bodi di Vespa ini cukup banyak. Pada saat kita cuci atau kita pakai hujan, itu airnya itu masuk melalui celah-celah ini. Kemudian di sini ada warnanya coklat-coklat berbunga karat. Kenapa demikian? Karena ternyata bagian dalamnya ini tidak dicat, hanya di primer biasa. Nah, sedangkan primer itu memang fungsinya untuk anti karat. Tetapi kalau tidak dilapisi cat, ya sama saja. Kenapa demikian? Karena primer itu fungsinya menghambat pertumbuhan karat. Dia ada kandungannya anti karat gitu. Tapi pori-porinya itu cukup besar, sehingga setelah dilapisi primer itu sebaiknya ditutup dengan cat gitu, atau cat dan clear coat lebih bagusnya. Nah, ini di primer tapi tidak ada catnya, hanya tipis-tipis sekali sisa semprotan dari bodi atasnya saja, sehingga genangan-genangan sisa air yang di dalam dek bawah ini, selain dia lembab karena ini rongga, dia akan memicu munculnya karat di Vespa ini. Nanti tentunya videonya akan diinsert di video ini, bagaimana sebelum kita kerjakan anti karatnya. Kebetulan ini sudah kita anti karat, jadi dek-deknya ini yang tidak ada catnya sudah kita tembak menggunakan produk dari Wood, tipenya rubber tag, Wood Jerman. Dia sudah kita lapisi semuanya sampai di aki dan kabel-kabelnya ini kemarin kita angkat gitu, kita masking, sehingga di dalam sana yang karatnya lumayan banyak juga full tertembak oleh anti karat rubber tag ini. Sehingga harapannya walaupun tergenang air hujan, air cuci, kita kalau habis pergi kita cuci supaya bersih, walaupun menggenang dia tidak akan termakan
kelembapan yang mengakibatkan korosi atau kropos karena karat. Nah, selain mengatasi karat tadi, Vespanya Mas Gun ini juga sekaligus ingin dikinclongkan, ingin dibuat super glossy. Karena sudah kita kasih solusi, sininya tetap original, mulus karena sudah tertutup cat semua, pori-porinya sudah mati, ya, sudah dilapisi cat, tidak mungkin berkarat kecuali kena goresan, catnya terbuka, ya mau nggak mau dicat ulang, ya. Jadi antisipasi karatnya ini tuh dari bagian dalam yang paling benar supaya estetikanya tetap original. Nah, setelah selesai ini kita akan lanjutkan dengan detailing. Ini masih motor baru tapi sudah banyak noda-noda ya. Ini karena kebetulan warnanya putih. Kita akan detailing semua sampai lekuk-lekuk di mesin CVT-nya ini. Semuanya akan kita bereskan dengan full step sampai 3 step, kemudian akan di finishing dengan coating. Nah, di motor ini kita akan mengcoating setebal mungkin. Kalau biasanya teman-teman dengar one car one bottle, artinya satu mobil dihabiskan satu botol nano seramik, ini akan kita coba di motor ini, akan kita aplikasikan one bike one motor one bottle, ya. Nantikan hasil akhirnya di video ini juga. Nanti di akhir video ini akan kita tunjukkan hasilnya gimana sih hasil coating nano seramik. Satu botol dihabiskan hanya untuk satu Vespa ini. Semakin bagus apa semakin tidak? Karena di video saya sebelumnya saya pernah bilang, saya pernah bikin konten bahwa nano seramik itu bohong. Coba dicari di channel saya, Mas Nung Garas. Nano seramik itu bohong. Nano seramik itu kok ada yang jual 8 layer, 12 layer, 4 layer. Padahal menurut saya pribadi, yang bagus itu hanya 2 layer. Bagus di sini dalam artian aman. Karena semakin banyak layernya, semakin besar resiko clarity-nya menurun yang diakibatkan karena flash time-nya terlalu cepat atau terlalu lambat akibat kurangnya pengetahuan dari produk. Nah, ini tantangan. Kalau unit sekecil ini mau dihabiskan satu botol nano seramik yang rata-rata 50 mili, itu kan harus berlayer-layer. Artinya setiap 2 layer coating dia harus memastikan, atau detailer saya harus memastikan timingnya untuk 2 layer berikutnya sampai sebotol itu habis harus sangat tepat pemakaian suhunya supaya semakin tebal tetapi clarity-nya tetap prima. Oke. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Silahkan menikmati hasil akhir dari Vespa Spin ini. Semoga bermanfaat. Like, share, dan subscribe. Cus.